Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan saya Nofrini Susanti dari SMP Negeri 4 Batin Solapan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bengkalis. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pendidikan itu adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai. Dalam pendidikan itu, adanya pengembangan budi pekerti yang akan membentuk budaya dan peradaban manusia. Sementara pengajaran adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu. Pada proses pengajaran ini, guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Beberapa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya petik. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Maksud menuntun di sini adalah guru atau tenaga pendidik bisa membersamai murid, mengarahkan, membimbing, berkolaborasi untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan murid. Yang kedua, adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, sebaiknya guru mempertimbangkan kodrat alam anak dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus berpihak pada anak. Artinya, dalam pembelajaran, anaklah yang menjadi subjek pembelajaran kita. Jangan ada lagi pendidikan yang berpusat kepada guru. Sementara yang keempat, adanya pengembangan budi pekerti. Budi pekerti ini berkaitan dengan cipta, karsa, dan rasa. Terakhir, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah filosofi petani. Ini artinya pendidik itu sama seperti petani atau tukang kebun, sementara murid adalah benih-benih tumbuhan yang siap untuk ditanam. Benih-benih ini akan tumbuh tergantung lahan yang disediakan dan pengelolaan sang pendidik. Impian Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan nasional Indonesia adalah yang pertama, pendidikan menjadi pondasi dalam membentuk peradaban bangsa yang harus berubah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, mewujudkan kemerdekaan dalam belajar dan menghamba pada anak. Selanjutnya, saya akan masuk pada refleksi. Untuk melakukan refleksi ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa saya gunakan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum memahami materi modul 1.1 diantaranya, saya lebih mendominasi pembelajaran atau pembelajaran berpusat pada guru sehingga murid kurang aktif dan pembelajaran menjadi monoton. Yang kedua, saya lebih banyak menyampaikan materi daripada menuntun siswa sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, saya belum memahami filosofi perubahan, yaitu adanya kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga saya kurang memahami karakter dan cara belajar murid. Yang keempat, saya lebih cenderung mengutamakan hasil daripada proses. Dan kelima, saya menganggap anak adalah kertas kosong yang bisa saya bentuk sesuai dengan harapan saya. Lalu pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka terjadi perubahan pada diri saya. Saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid, bukan pada guru.
Artinya, murid harus terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Guru tidak hanya menjadi fasilitator, tetapi guru juga harus bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Saya juga menyadari bahwa tugas saya harus menuntun, mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi murid, bukan hanya sekedar mengajar, menyampaikan materi kepada murid. Kemudian, saya mulai menyadari bahwa guru harus memahami karakter dan cara belajar murid agar tujuan pembelajaran itu tercapai. Oleh sebab itu, setelah saya memahami materi modul 1.1 ini, ada yang dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga menyadari bahwa pendidik itu seperti petani, sementara murid itu seperti benih-benih tumbuhan yang siap untuk ditanam. Benih-benih tumbuhan itu akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika dikelola dengan baik. Saya akan mengubah cara pembelajaran yang akan berpusat pada murid dan berusaha melibatkan semua murid agar lebih aktif dalam pembelajaran. Tentunya saya akan menyiapkan perencanaan pembelajaran dan menyiapkan media yang akan mendukung. Saya akan menuntun mereka, bukan menuntut. Nah, dalam hal menuntun ini, saya akan membersamai, membimbing, dan mengarahkan mereka sesuai dengan cara belajar dan karakter masing-masing. Saya juga akan memperhatikan karakter dan cara belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta usia anak yang saya ajar. Saya akan membantu anak untuk menebalkan garis samar dan lebih mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.